Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Sejumlah besar musuh bangkit dari tumpukan mayat. Kalau mereka tidak diberantas, mimpi buruk takkan berakhir. Hayase melihat pemandangan yang buruk. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena jumlah mereka terlalu banyak. Saat itu Hayase terkena serangan. Dia tahu monster itu bertujuan mengontrol Fushi. Hayase memberitahu monster itu, "Walaupun begitu, kau harus sedikit lebih pintar. Gimana caramu mengontrol Fushi?" Dengan penampilan yang begitu mengerikan seperti itu, Hayase memastikan lagi, monster itu tak akan mengontrol Fushi dengan paksa, karena monster itu pasti baik seperti Hayase. Saat itu juga monster itu lari ke bawah. Kebetulan Hayase melihat Tonari. Dia memilih target yang pintar untuk menyerang Tonari. Hayase memilih leher karena akan cepat membunuh Tonari. Sebelum Hayase menyerangnya, Fushi menyerang Hayase dari belakang. Dia bertanya-tanya ke Fushi, apa Fushi akan membunuhnya? Hayase bingung apa yang ada di pikiran Fushi. Padahal saat itu, Fushi mendapatkan kesempatan untuk membunuh Hayase. Dia bertanya ke Fushi, "Takut itukah kau membunuh orang?" Hayase meminta Fushi membunuhnya. Karena jika lama-lama di sini, teman-teman Fushi yang lain akan mati. Tonari saat itu terjatuh. Saat ingin menyelamatkan Tonari, sandar panahnya sudah habis, tapi ada api yang membunuh monster-monster itu. Fushi dengan wujud gugunya, dia datang tepat waktu, membasmi monster-monster di sekitar sana. Manusia misterius itu memberitahu ke Fushi, sekarang hanya 3 dari mereka yang tersisa. Dia menunjukkan 3 teman Fushi yang sudah menjadi monster. Saat itu mereka terkejut dengan kematian teman-temannya. Terlihat Fushi yang meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Tonari mengakui ini semua salahnya. Sejak dia berumur 8 tahun, dirinya terus-terusan mengacau, mencari keuntungannya saja tanpa memikirkan hal-hal yang baik. Sandar menjelaskan, nggak ada yang ingin ini terjadi. Tidak ada di antara kita yang seharusnya disalahkan. Orang misterius itu memberitahu Fushi supaya jangan terlalu dekat-dekat dengan monster itu, karena mereka akan menyebar melalui tanah. Fushi meminta mereka berdua tetap di belakangnya, menjauh dari teman-teman yang sudah menjadi monster. Fushi bertanya ke mereka, apa yang harus dia lakukan? Sandar meminta Tonari memutuskan ini semua. Tapi Hayase datang dan bertanya, aku membunuh mereka untukmu. Mendadak muncul Hayase, menyandera Tonari, dan memberikan Fushi pilihan. Dia meminta Fushi untuk tenang, karena Tonari saat ini hanya tertidur. Hayase bertanya lagi ke Fushi, haruskah aku bunuh anak-anak ini untukmu? Atau biarkan aku bunuh mereka demi Fushi? Hayase berpikir bahwa Fushi ingin hidup yang damai, tanpa membunuh, tanpa melukai, tanpa mencuri. Meskipun Fushi melakukan itu dengan menggunakan tubuh dari teman-teman dekatnya. Hayase menjelaskan lagi, itu yang Fushi mau. Karena itulah Fushi tidak membunuhnya. Fushi tidak punya keberanian untuk mengotori tangannya. Hayase memuji sikap Fushi itu, dan demi melindungi Fushi, Hayase rela mengambil peran yang mengerikan itu. Fushi mencoba menenangkan Hayase untuk melepaskan Tonari dulu, dan setelah itu mereka akan bicara. Hayase meminta Fushi jangan bergerak, kecuali Fushi ingin melihat Tonari dibakar hidup-hidup. Fushi menjelaskan, ini semua nggak ada hubungannya dengan Tonari. Hayase menjawab, ini adalah negosiasi. Fushi butuh dirinya. Kalau Fushi menolaknya, tangannya Fushi akan dikotori oleh darah teman-temannya. Dia meminta Fushi menerima tawaran sederhananya. Hayase tidak akan membunuh Tonari. Sebagai gantinya, dirinya akan membunuh teman-teman Fushi yang sudah menjadi monster. Demi menyelamatkan Tonari, Hayase meminta Fushi mengiyakan tawarannya. Tonari menyeret Hayase untuk mati bersamanya. Kalau dirinya bisa memilih takdirnya sekarang, inilah pilihan takdir Tonari yang akan bersama Ubamiya. Fushi berhasil menyelamatkan mereka berdua. Saat itu Hayase baik-baik saja. Fushi cuma membuatnya tertidur untuk saat ini. Mereka melihat teman-temannya yang sudah menjadi monster. Tonari mencoba akan membunuh mereka, tapi Fushi melihat Tonari tidak kuat jika membunuhnya.
Kali ini Fusilah yang akan membunuh teman-temannya. Ada banyak mayat-mayat yang terbakar dan orang-orang terluka setelah kejadian itu. Mereka melihat mayat-mayat temannya. Ubah dijual oleh orang tuanya demi 1 koin silver. Meskipun begitu, dia tumbuh menjadi anak yang baik dan bijaksana. Dia anak hebat. Mia mengajarkan Tonari tentang arti persahabatan. Dia bisa tertawa selama di pulau ini berkatnya. Uroi seperti kakak laki-laki yang baik. Nggak peduli apapun yang terjadi, dia selalu mengeluarkan pedangnya dan melindungi mereka. Dan merekalah alasan Tonari hidup. Fushi meminta maaf. Pernah berkata ke mereka kalau mereka tidak normal, karena itu semua tidak benar. Tonari menjawab tidak, karena mereka semua tahu mereka berjuang melawan hukum pulau ini dengan mencoba mengalahkannya. Tapi setelah itu, semua tertawa. Sander membenarkan apa yang dikatakan. Saat itu datang orang-orang yang selamat di pulau itu, meminta izin ke Fushi untuk mengumpulkan jasad-jasad yang ada. Kakek itu terkejut melihat Tonari dan teman-temannya yang ada di sini. Dia dan teman-temannya datang kembali untuk melawan bersama pulau ini ketika saat-saat kritis. Kakek bertanya-tanya bagaimana bisa anak-anak ini tidak melakukan kesalahan, tapi demi mereka yang sampah, mereka berkorban mati. Jasad-jasad sudah dikumpulkan. Terlihat mereka membakarnya. Salah satu penduduk di sana mendatangi Fushi, memberitahu pulau ini butuh ketua, meminta Fushi memberikan beberapa patah kata untuk semua orang yang ada di sini. Fushi tidak bisa, dia nggak bisa melakukannya karena semua yang terjadi di sini salahnya. Orang itu meminta Tonari melakukannya. Tonari mengiyakan. Dia berkata, tumpukan mayat hanya akan menimbulkan malapetaka, jadi hentikan pembunuhan yang tak berarti dan hidup dengan saling membantu satu sama lain. Orang itu berterima kasih dan pergi. Sander berharap kata-kata itu tersebar. Rencana Fushi selanjutnya, dia akan pergi dari pulau ini karena jika dia menetap, Knocker juga akan kembali. Fushi masih punya waktu, jadi dia akan berkeliling pulau dan memastikan semua aman sebelum dia meninggalkan pulau. Tonari dan Sander akan tetap di pulau ini. Tiba waktunya untuk berpisah. Apa niat sebenarnya di balik keputusan mereka? Jainada kembali mendapatkan kedamaiannya, dan waktu untuk berpisah sudah datang. Saat itu Tonari dan Sander akan menetap di pulau itu. Tonari ingin menyucikan air lumpur pulau ini. Dia yakin bahwa orang-orang jahat akan terus datang ke pulau ini dan mencoba membuatnya menjadi semakin jahat. Tapi Tonari tak akan mengizinkan mereka melakukannya. Dia ingin membuat orang tertarik untuk membersihkan pulau ini. Dirinya ingin membuat makna bagi orang-orang untuk mengumpulkan takdir mereka di sini. Walaupun dirinya tidak yakin apa yang seorang berumur 14 tahun bisa melakukannya, tapi dia akan mencoba meraih tujuan itu. Terlihat orang-orang di sana mulai saling gotong royong. Mereka berterima kasih kepada Tonari dan kawan-kawan. Orang di sana senang karena Fushi berada di sana, karena dia bisa membagikan makanannya ke semua orang. Terlihat orang-orang di sana sudah mulai hidup rukun. Singkat cerita, Fushi akan pergi meninggalkan pulau ini. Sander mengkhawatirkan Fushi karena Fushi pergi membawa Hayase. Fushi lebih khawatirkan tentang anak buahnya yang mencari Hayase akan menyerang Tonari dan yang lain. Hal itu bisa jadi terjadi, tapi Tonari meminta Fushi tidak perlu khawatirkan karena mereka tidak akan kalah dengan kelas Terih seperti anak buahnya Hayase. Dia meminta Fushi pergi sebelum mereka tahu. Dan inilah perpisahan mereka untuk pertama kali. Sander meminta Fushi tetap jaga kesehatannya, sedangkan Tonari, dia akan mengunjungi Fushi suatu saat nanti. Kali ini perkataan Tonari tidak bohong, dia benar-benar akan mengunjungi Fushi suatu kelak nanti. Richard akan ikut dengan Fushi, dia akan bebas, dan suatu hari Richard akan tuntun Tonari kepada keberadaan Fushi. Singkat cerita, Hayase terbangun. Fushi langsung bertanya tujuan Hayase. Permintaan Hayase sangat mudah sekali, berada di sisi Fushi. Sesimpel itu. Tapi kenapa sampai Hayase membunuh Mart dan Parona? Hayase menjelaskan mereka hendak memonopoli Fushi, mencuri Fushi darinya. Fushi tidak tahu maksud Hayase. Hayase mencintai Fushi sejak mereka pertama kali bertemu.
Sejak saat itu dia suka Fushi. Hayase mengira Fushi sedih karena Fushi tidak mengerti apa itu cinta. Dia meminta sebentar saja untuk bersama Fushi. Jika Fushi menyerahkan tubuhnya pada Hayase semalam saja, dia akan mengajari apa itu cinta. Saat itu juga Fushi mendorong Hayase mundur. Hayase meminta Fushi membunuhnya, karena kalau dia mati, Hayase akan terus bersama Fushi dan Fushi akan bisa berubah wujudnya menjadi Hayase jika Hayase mati. Dia lebih kuat daripada semua bentuk Fushi saat ini dan dia mencoba meyakinkan Fushi. Bukankah ini tawaran yang bagus? Saat itu juga Fushi membuat kapal sendiri untuk dia pergi meninggalkan Hayase. Fushi mendayung tanpa arah, jadi membuatnya nggak tahu ini di mana. Kalau Hayase ingin bertahan hidup, itu terserah Hayase. Fushi meminta Hayase jangan dekati dia lagi. Dia membenci Hayase dan gak peduli walaupun Hayase mati. Fushi meninggalkan Hayase sendirian. Saat Hayase sendiri, dia didatangi Noker. Dia tidak bisa melawan, tangannya yang masih diikat. Noker langsung menyerangnya. Singkat cerita, manusia misterius datang ke Fushi. Bertanya, apa Fushi menikmati saat berada di Genada? Fushi tidak mau menjawabnya. Dia meminta orang misterius itu untuk menunjukkan daratan padanya. Tapi Richard lah yang akan memandu Fushi. Ketika pertama kali Fushi sampai, dia benci setiap harinya dan ingin keluar dari pulau secepat mungkin. Tapi sekarang dia merasa kesepian. Suatu hari perpisahan yang dia sesali akan mengarah pada reuni. Fushi melangkah maju menuju petualangan baru.